adalah kanvas kerja saya yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu modifikasi gitu ya. Sebenarnya ini bukan nggak ada di apa namanya P5 gitu ya. Cuman ini hanya cara saya untuk menyederhanakan ataupun mungkin bagaimana sih saya itu bekerja gitu ya sesuai dengan tadi langkah-langkah tadi gitu. Jadi saya bikin apa namanya catatan gini gitu yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa adopsi gitu ya. Analisis kesiapan sekolah. Jadi kesiapan sekolahnya itu seperti apa, kemudian kebutuhan murid, kebutuhan guru, kebutuhan sekolah itu seperti apa gitu. Nah, kalau misal di sekolahnya Bapak Ibu itu tadi bahwa masih tahun pertama gitu ya untuk yang benar-benar menerapkan IKM gitu, maka mungkin saya menuliskan tahap awal atau tahap pertama tahun pertama dalam pelaksanaan IKM gitu. Maka otomatis mungkin belum semua guru gitu ya tahu terkait IKM gitu ya ataupun mungkin belum tahu juga terkait dengan P5 gitu ya, hanya sebagian. Kemudian tapi dari kesiapan sekolah ini Bapak Ibu kalau misal tahap awal itu kan masih boleh tuh ngambil adopsi gitu ya, adopsi dari punya orang lain gitu. Ataupun mungkin memodifikasi. Di sini bisa saya kasih keterangan gitu. Kalau di sini saya tulis bertekad mengembangkan sendiri ya sudah gitu. Kalau misal memang mau mengembangkan sendiri. Ternyata kalau misal di tengah jalan ternyata nih ya Bapak Ibu terjadi kesulitan gitu ya, mengalami kesulitan, maka ini kan pas kerja Bapak Ibu ya, boleh kan diganti, boleh Bapak Ibu, orang ini bukan masuk ke ini ya gitu. Ini hanya panduan aja. Kemudian kebutuhan murid, guru dan sekolah bisa kita analisis gitu ya. Oh, lokasi sekolahnya ada di mana? Oh, kalau lokasi sekolah saya itu ada di kota yang padat penduduk, padat banget gitu ya. Kemudian mayoritas anak-anak saya itu keturunan Arab dan keturunan suku dari Madura gitu. Kemudian dekat sekali dengan kawasan religi Ampel karena saya di Surabaya dan memang sekolah saya daerah itu gitu. Maka ini bisa jadi informasi penting gitu ya untuk kemudian kita bisa mengembangkan proyek yang akan kita lakukan gitu. Nah, kalau misal begini, sebelum kita melakukan diagnostik aja ya, ini sudah bisa dilihat gitu bahwa kebanyakan sudah daerah kota gitu ya, pasti perekonomian itu sangat apa namanya deras gitu ya, arus ekonomi itu pasti sangat deras. Kemudian Bapak keturunannya Arab dan Madura. Rata-rata Bapak Ibu kalau sudah tahu Arab dan Madura itu kan kebanyakan usaha ya, pengusaha. Mereka banyak berdagang gitu kan. Maka bisa jadi apa namanya preferensi kita gitu bahwa oh bisa jadi nih anak-anak orang tuanya itu memang orang tua dari pengusaha atau pedagang gitu, mayoritas gitu ya, walaupun mungkin tetap ada beberapa. Kemudian ini ada satu lagi sebenarnya yang belum saya tulis gitu ya, dekat dengan pelabuhan, sehingga murid-muridnya itu juga bisa jadi kebanyakan adalah dari bisa jadi apa tuh namanya TNI ya, TNI AL, karena memang banyak gitu, banyak dari apa namanya orang tuanya TNI AL gitu. Jadi ini hanya preference Bapak Ibu untuk bisa membantu bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan gitu ya, bagaimana proyek itu akan dilaksanakan gitu. Terus kemudian dekat dengan kawasan religi, wah berarti otomatis ekonomi lagi ya, ekonomi di situ pasti deras sekali, banyak pasti pedagang di situ juga gitu ya. Kemudian mungkin sampah juga mungkin banyak gitu ya. Terus kemudian keteraturan kota itu juga pasti jadi apa ya, hal yang menarik gitu untuk nantinya mungkin bisa diambil. Nah, dari sini tuh mungkin sudah banyak ide kan gitu ya. Dari hal ini aja gitu mungkin sudah akan banyak muncul ide gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik bisa jadi dengan latar belakang muridnya seperti apa gitu ya. Misal tanya apa namanya terkait keluarga, dia apakah mbak ayah ibunya masih ada dan sebagainya gitu ya. Kemudian profil orang tuanya tadi yang mungkin bisa jadi apakah pekerjaannya jadi apa, apakah pengusaha, apakah TNI kayak tadi ataukah guru gitu ya atau yang lain gitu. Jadi kita nanti akan tahu. Kemudian minat muridnya itu seperti apa? Pelajaran apa yang disukai, pelajaran apa yang mungkin kurang diminati gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan apa yang ekstrakurikuler apa yang dia ikuti gitu. Itu juga penting untuk kita
punya data itu gitu ya. Kemudian kita bisa juga tanya terkait dengan lingkungan sekitarnya anak-anak. Apakah dia tinggal di daerah perumahan, ataukah dia tinggal di perkampungan gitu ya, ataukah dia tinggal di rusun atau dan lain sebagainya. Karena itu nanti bisa jadi bahan kita gitu ya untuk bisa mengembangkan daripada profil tadi, P5 tadi. Nah, instrumennya yang bisa dibuat apa gitu ya untuk bisa mengasesmen atau bisa untuk mengetahui dari semua hal ini gitu. Bapak Ibu bisa membuat kuesioner ya, langsung pertanyaan yang anak itu langsung jawab ataupun mungkin centang-centang gitu ya. Tapi kalau saya lebih prefer anak itu bercerita. Jadi nanti selain kita tahu preference gitu ya, anak itu juga akan mengembangkan keterampilan lain gitu. Keterampilan mungkin dia keterampilan berbicaranya, PD dan sebagainya gitu ya. Bernalarnya gitu ya. Kalau misal cerita itu nggak harus langsung di depan kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi kalau misal langsung di kelas, di depan kelas, mungkin anak-anak juga akan malu gitu ya untuk mengungkapkan orang tuanya barangkali gitu ya. Barangkali misal ada yang takut karena mungkin orang tuanya ada yang sudah meninggal terus dia minder gitu ya jadinya. Nah, ini mungkin kalau saya lebih ke menulis gitu ya, menulis cerita ataupun mungkin bikin kalau misal udah anak SMP, SMA, mungkin bikin esai gitu ya yang berhubungan dengan dirinya sendiri gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, ini akan membantu kita untuk mengetahui preference daripada anak-anak itu dan mengembangkan keterampilan sendiri gitu ya. Nah itu, tapi kalau misal Bapak Ibu kayaknya susah deh Bu, nanti aku harus bacain gitu. Oh iya jelas gitu ya, harus bacain satu-satu gitu ya, harus menelaah lagi gitu. Tapi kalau misal nggak punya waktu ya sudah cukup kuesioner untuk bisa mengetahui secara cepat gitu ya bagaimana dari preference dari anak-anak itu. Kemudian identifikasi hasil untuk tema dan topik. Jadi setelah tahu gitu ya jumlah tema yang akan diambil, oke, karena masih tahun pertama, maka cukup 2 aja deh gitu ya. 2 tema yang akan dilakukan semester 1, semester 2 paling gampang gitu ya. Kemudian tema dan topiknya apa? Nah, mungkin tema 1 misal gaya hidup berkelanjutan gitu. Nanti ini bisa jadi pakai detektif lingkungan topiknya gitu ya. Ini sudah ada Bapak Ibu, ini juga di PMM juga sudah ada gitu ya. Kemudian tema 2 dan topik 2 belum, ini hanya contoh gitu ya. Kemudian dimensi dan turunannya. Tema 1, dimensinya itu akan ambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada bernalar kritis dan juga kreatif gitu. Kemudian kita turunkan dari dimensi, kita lihat di tabelnya gitu ya. Kita mau yang mana gitu. Oke, dari beriman kita ambil elemennya yang akhlak kepada alam gitu ya. Kemudian untuk sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian untuk bernalar kritis kita bisa ambil elemen memperoleh dan memproses informasi gitu. Oke, dan gagasan, informasi dan gagasan ya, ini jadi turun-turun. Oke, ini saya turunkan biar bagus. Selanjutnya untuk sub-elemennya itu bisa dengan melalui pengajuan pertanyaan gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah kreatif, di mana kreatif itu elemennya ngambil memiliki keluasan dalam berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, dan yang ini adalah keluasan berpikir gitu ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ini ada fase B, kemudian ini ada fase B lagi, kemudian ini ada fase D, nanti kita coba lihat satu-satu gitu ya, fase F, dan SMK gitu ya. Karena SMK berdiri sendiri ada tema kebekerjaan yang mungkin akan berbeda. Coba ya kita lihat Bapak Ibu ya. Kita perbesar biar terlihat jelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, misal ini dia ngambil gaya berkelanjutan ya temanya ya. Nah, kalau yang ada di sini ini banyak sekali. 51 halaman. Nah,
untuk formatnya, Bu, itu memang boleh ya formatnya landscape kayak begitu. Itu merdeka ya Bapak Ibu ya. Kita terserah mau pakai format seperti PPT, landscape seperti ini, atau yang seperti ini gitu, yang potret. Jadi terserah Bapak Ibu nyamannya yang mana gitu ya. Nah, kalau ini ambil temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita coba lihat topiknya adalah habiskan makananmu gitu ya untuk selamatkan lingkungan gitu. Nah, di sini ada latar belakang gitu. Bapak Ibu kalau misal ternyata latar belakangnya itu apa namanya? Tidak bisa, Bu, saya masih belajar menulis nih, mengarang gitu ya, ataupun mungkin membuat tulisan gitu. Maka Bapak Ibu boleh gitu ya, bikin aja latar belakang poin-poin berupa poin-poin gitu juga boleh gitu. Yang penting terbaca dan terpahami oleh orang lain gitu ya. Nah, kemudian setelah latar belakang ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatannya ini apa aja sih? Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk sampah sisa makanan yang ada di rumah, kemudian mengidentifikasi dampak negatif, kemudian mengidentifikasi cara mengurangi jumlah dalam dan mengelola sampah gitu ya. Nah, alurnya seperti apa? Nah, ini alurnya pakai yang seperti saya contohkan tadi ya, ada pengenalan, ada kontekstualisasi, aksi dan refleksi, kemudian tindak lanjut. Nah, di pengenalan itu aktivitasnya apa aja? Itu dijabarkan Bapak Ibu. Di dalam satu alur atau di dalam satu tahapan seperti ini, bisa jadi nanti akan ada beberapa langkah gitu ya, mungkin tidak hanya satu, bisa jadi mungkin 5, 6 gitu ya, banyak gitu ya. Nah, kalau ini ada 2 ya. Yang pertama adalah membuat mind map, di mana peserta didik membuat mind map tentang apa saja makanan yang ketika kamu makan pasti habis, nggak tersisa gitu ya. Jadi dibikin sebuah mind map gitu, kegiatannya anak-anak. Kemudian mencari fakta tentang sampah gitu ya. Dikasih, mungkin kita bikinkan LKPD, kemudian anak-anak kita ajak mencari tahu gitu ya fakta-fakta tentang sampah gitu. Bisa jadi dari informasi literasi dengan bacaan yang kita berikan ataupun mungkin dengan video begitu ya di dalam kelas. Kemudian kontekstualisasi, melakukan observasi. Peserta didik membuat daftar dalam bentuk tabel tentang sampah sisa makanan yang ada di rumah gitu ya. Jadi setelah tahu fakta-faktanya gitu ya, setelah dia bikin mind map makanan yang dia sukain gitu ya, berarti mungkin ada kemungkinan kan gitu ya, kalau nanti ada makanan yang tidak dia sukain mungkin sisa jadinya gitu. Nah, kemudian baru nanti dia kontekstualisasinya itu dibawa bahwa dia melakukan observasi sendiri gitu ya. Sampah-sampah makanan-makanan yang tersisa itu apa aja? Nggak hanya mungkin dari dirinya, tapi mungkin dari ayah ibunya, dari kakak adiknya gitu ya, barangkali dapat data dari situ. Kemudian menuliskan temuannya. Nah, lagi-lagi boleh kalau misal Bapak Ibu bisa bikinkan dulu LKPD-nya untuk anak-anak gitu ya, untuk dia bisa kemudian menuliskan di situ. Nah, aksinya apa yang dilakukan? Mencari informasi. Peserta didik mengidentifikasi informasi tentang tips menghargai makanan, dampak sampah sisa makanan, serta cara mengurangi dan mengelola sampah sisa makanan. Nah, anak-anak nyari sendiri gitu ya. Dia boleh misal dengan membaca berita ataupun mungkin guru ya untuk awal-awal gitu ya, apalagi masih fase B ini, guru sudah menyediakan beberapa sumber yang bisa diakses oleh anak-anak gitu ya, baik itu digital ataupun kalau misal memang memungkinkan di digital, atau kalau tidak ya udah berupa teks-teks gitu ya yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian berbagi informasi. Peserta didik berbagi informasi yang sudah ditemukan kepada kelompok lain. Kemudian di tahapan refleksi ada menentukan proyek, diskusi menentukan media kampanye seperti apa, kemudian membuat proyeknya seperti apa gitu ya. Kemudian tindak lanjutnya juga seperti apa. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya baru dibuatlah alur gitu ya daripada apa yang akan dilakukan oleh anak-anak gitu. Jadi mungkin di pertemuan 1 dan pertemuan kedua anak-anak ini ngapain sih gitu ya. Nah, ini ada di sini. Jadi alur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan itu sudah ada masing-masing JP-nya. Bu, kalau misal saya bikin tabel gitu boleh nggak sih? Boleh Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi untuk format
Tidak ada ketentuan baku ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengembangkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semua. Selanjutnya, terlalu semangat. Ada dimensi elemen dan subelemen. Nah, dari sini gitu ya, dari sini tadi saya tuh menemukan beberapa modul yang mana dimensi elemen dan subelemen itu ditaruh di atas dulu sebelum alur. Nah, menurut saya itu kurang pas karena mungkin gitu ya, nanti kita nggak bisa akan lihat ini aktivitasnya ada di mana sih gitu ya. Ada di poin keberapa atau di aktivitas yang keberapa gitu. Nah, kalau misal dimensi elemen dan subelemen dengan adanya aktivitas ini ditaruh setelah alur, maka nanti ketahuan, oh untuk aktivitas terkait ini gitu ya, terkait ini anak-anak akan ada di aktivitas 1, 2, 6, dan 5. Terlihat seperti itu. Kemudian rubrik capaian dimensinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu ngomongin tentang rubrik capaian dimensi, kemarin ada yang tanya juga kan terkait apakah boleh Bu Lina untuk hasil daripada proyek itu nanti kami ambilkan juga nilai untuk materi kami. Boleh kalau memang itu memang ada kesesuaian gitu ya dengan capaian. Tapi catatannya Bapak Ibu, untuk capaian pembelajaran itu tidak harus dipaksakan masuk atau terintegrasi ke dalam P5 itu sendiri ya. Karena P5 itu yang dicapai itu adalah dimensinya. 6 hal kemarin itu yang dilihat. Terus kemudian, oh Bu, ini nanti kan tadi saya itu akhirnya itu tujuannya anak-anak biar bisa atau ada poster gitu ya hasil akhirnya katakan, atau mungkin bisa jadi bikin makanan gitu ya kayak kemarin bikin teh, bikin takjil katakan gitu ya. Tapi ternyata nggak nyampe di situ Bu gitu. Nggak masalah Bapak Ibu karena sebenarnya produk ya ini miskonsepsi juga kebanyakan berpikir bahwa P5 itu hasilnya ataupun mungkin yang dinilai itu adalah produknya. Bukan ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada dimensi apa yang ingin kita capai gitu tadi. Jadi ketika proses gitu ya, apakah memang sudah keluar itu, sudah berkembang, apakah mulai berkembang seperti ini ya, apakah sedang berkembang ataukah sudah sesuai dengan harapan atau memang sudah sangat berkembang sekali gitu ya. Maka yang dilihat itu ya, bukan produknya. Apakah produknya itu cantik, estetik gitu ya, kemudian bernilai ekonomi tinggi gitu, bukan itu sebenarnya tujuannya, tapi lebih kepada apakah memang elemen-elemen itu atau dimensi itu sudah tercapai di dalam dirinya anak-anak gitu. Jadi kayak ini ya, misal membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan menjaga merawat lingkungan. Jadi apakah anak-anak ini sudah muncul gitu ya untuk rasa syukurnya gitu. Kalau masih baru awal ini, baru tahapan awal ini anak belum, kalau misal diinget masih sering diingetin gitu, berarti masih tahapan dimulai berkembang gitu. Tapi ternyata kalau misal malah dia itu jadi pelopor yang ngingetin gitu ya, mungkin dia sudah ada di tahapan ini gitu, sangat berkembang gitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah aktivitasnya untuk yang di tahap pengenalan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hal inti yang harus ada. Jadi ada tujuan, ada aktivitasnya seperti apa gitu ya. Dan ini ada alat dan bahannya ataupun mungkin media yang dibutuhin gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti juga ada asesmennya di belakang. Cuman karena ini sudah dijadikan satu, maka harus dipisah-pisah dulu. Aktivitas 1, makanan yang selalu aku habiskan gitu ya. Tadi kan dia membuat mind mapping gitu ya, mind map gitu. Makanan yang selalu habis gitu. Nah, itu dijelaskan di sini apa aja yang dilakukan gitu. Nah, ini contohnya gitu untuk peta konsep. Kemudian aktivitas kedua, sampah sisa makanan yang ada di Indonesia. Tadi dia harus mencari tahu gitu ya. Nah, kegiatannya apa aja, bahan yang diperluin apa gitu ya. Itu sudah ada di sini. Aktivitas 2. Nah, ini ada bacaan-bacaan kan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru sudah bisa menyiapkan itu gitu untuk anak-anak. Kalau misal untuk anak-anak yang SMP, SMA gitu ya,
yang mungkin sudah diperbolehkan membawa gadget di sekolah karena mungkin sekolahnya udah digital, gitu boleh gitu ya, langsung untuk bisa searching gitu ya. Tapi ya itu tadi harus tetap dalam pengawasan. Kemudian kalau misal ternyata untuk anak SD gitu ya, kadang ada pusat bahasa ataupun mungkin ada perpustakaan gitu ya, boleh anak-anak diajak ke perpustakaan untuk mencari informasi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan pustakawan juga gitu ya untuk bisa berikut andil di dalam program P5 itu gitu. Kemudian selanjutnya ini banyak Bapak Ibu kontekstualisasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada rincian kegiatan. Oke, kita akan lanjutkan sampai mungkin biar tahu sampai asesmennya gitu ya. Ini banyak banget soalnya. 51 halaman. Oke, nah ini tadi kalau rubrik ya, rubrik penilaian. Nah, ini ada penilaian formatif. Nah, di dalam penilaian formatif ini sudah diberikan rubriknya terkait dengan mungkin mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan gitu ya. Apakah dimensi ini, sub elemen ini itu sudah tercapai oleh anak-anak atau belum gitu ya. Jadi mulai dari sini. Kemudian tahap aksi. Oke, lanjut. Contoh infografis. Nah, ini udah dikasih juga contoh infografisnya. Bisa di-print kan untuk anak-anak gitu ya, kalau misal sudah di kelas. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini penilaian formatif di aktivitas 5. Jadi, setiap aktivitas, Bu, apakah setiap aktivitas harus ada penilaian formatif? Nggak harus Bapak Ibu, jadi tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Kalau misal kayak tadi mind map gitu ya, yang dilihat kan mungkin sudah bisa jadi mind map itu sendiri gitu ya, tapi tetap kalau misal Bapak Ibu butuh, lebih baik ada gitu. Jadi Bapak Ibu akan bisa ngontrol gitu ya, terkait perkembangannya anak-anak itu seperti apa. Lanjut, aktivitas 7 gitu ya, banyak Bapak Ibu. Karena memang ini bukan ini ya Bapak Ibu, bukan untuk satu kali pertemuan gitu ya. Beda kalau misal modul ajar gitu yang biasanya mungkin cuma 1, 2, 3 pertemuan gitu. Karena ini untuk 1 semester ataupun mungkin untuk jangka panjang tadi ya, sehingga pasti banyak dan itu disesuaikan dengan apa namanya yang akan Bapak Ibu lakukan, timingnya gitu ya. Ada yang kemarin masih ingat ya, ada yang mungkin pakai sistem blocking, ada yang pakai sistem apa namanya harian, ada yang mingguan gitu. Nah, ini ada lembar kerja asesmen sesama gitu. Nah, anak-anak bisa memberikan penilaian kepada temannya yang lain gitu. Kemudian ini asesmen sumatifnya seperti apa, Bu? Nah, ini nih, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi lagi-lagi bukan apakah karya itu bagus atau tidak gitu ya. Itu yang mungkin membedakan, yang esensial banget yang membedakan dengan modul ajar gitu ya. Ketika modul ajar itu kadang mungkin yang dilihat juga kesempurnaan daripada hasil proyeknya anak-anak gitu. Jadi, oh Bu, terus kalau misal apa namanya di P5 ini berarti memang harus proyek, enggak Bapak Ibu ya. Boleh inquiry, boleh apa gitu, boleh gitu ya, asalkan bisa mendukung daripada apa namanya semua komponen dimensi yang ingin dicapai gitu. Terus kalau misal kayak kemarin yang saya contohin di awal modul ajar saya itu kan dia bikin bikin produk gitu ya, bikin apa namanya batik gitu ya. Loh Bu, itu kan bisa jadi modul proyek gitu. Bisa gitu. Kalau misal memang mungkin sekolah mengangkat itu sebagai kearifan lokal gitu ya. Tapi mungkin kemarin itu yang saya bikin itu adalah karena memang saya ingin mengajarkan terkait dengan karya 2 dimensi gitu. Maka yang saya ambil itu proyek gitu ya. Jadi apa namanya di rubriknya pun juga ada mulai dari kerjasama juga mungkin ada gitu ya. Terus kemudian untuk hasilnya seperti apa itu juga ada rubriknya. Jadi beda dengan P5. Kalau P5 lebih kepada sikap yang dihasilkan ataupun mungkin perilaku gitu ya yang dikeluarkan atau yang ditunjukkan oleh anak-anak begitu. Nah, ini sudah masuk penutup ya begitu ya. Selanjutnya ini ada contoh lain juga ya. Mulutmu harimaumu ini kelas 3 sampai 4. Temanya bangunlah jiwa dan raganya. Jadi ini tuh tadi
karena waktunya sudah mau habis gitu. Ini tuh terkait dengan pembulian Bapak Ibu. Jadi berangkat dari bullying gitu ya, berangkat dari bullying, kemudian beliaunya ini ingin mengangkat itu sehingga nantinya anak-anak bisa berubah gitu ya sikapnya ya, gitu. Nah, bisa jadi kampanye nanti, kampanye untuk anti bullying gitu. Kemudian selanjutnya ini untuk yang SMP ya. Nah, untuk SMP dia pakai tema kearifan lokal, tradisi yang ditinggalkan gitu. Nah, ini juga sama sih Bapak Ibu. Jadi kalau ini lebih singkat. Ini ada informasi umum yang diberikan, kemudian gambaran proyeknya seperti apa gitu ya. Dan ini cuma 38 lembar karena ini bentuknya sama dengan yang tadi. Jadi lagi-lagi untuk pengembangan ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dan juga kemampuan sekolah. Jadi tidak harus bagus, tidak harus bagus-bagusan gitu ya, enggak. Tapi yang penting adalah esensi daripada modul itu sendiri gitu ya, pelaksanaannya nanti seperti apa. Kemudian ini juga menarik gitu ya, tapi kalau menarik juga bagus gitu ya. Tema untuk gaya hidup berkelanjutan gitu. Ranumkan sungai, lestari lingkungan gitu. Ini untuk fase F gitu ya, untuk anak-anak SMA. Nah, ini sama, jadi deskripsi ataupun mungkin kalau tadi di latar belakang gitu ya, deskripsi proyeknya itu seperti apa, kemudian identitas proyeknya, terus subelemen. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Jadi beliaunya ini lebih sebenarnya lagi-lagi tidak ada baku kok Bapak Ibu, boleh terserah Bapak Ibu mau alur berpikirnya seperti apa. Cuman kalau begini akhirnya kan bertanya-tanya tuh, aktivitas 1, 3, 4 itu dari mana gitu kan. Kadang kalau misal kita bikin gitu ya, kan mungkin lebih baik ada aktivitasnya dulu gitu ya, baru terus muncul 1, 2, 3 gitu. Itu nggak masalah kalau misal memang Bapak Ibu, aku lebih nyaman ini Bu, nanti aku mau tak taruh sini, nggak masalah gitu ya, lagi-lagi diserahkan lagi kepada Bapak Ibu. Kemudian perkembangan subelemen antar fasenya seperti apa? Apakah ini rubriknya tadi ya? Kemudian lanjut sama tahapan nih, tahapan aktivitas ranumkan. Jadi dia pakai 3 tahapan, rancang, bangun, dan terapkan gitu ya. Ketika merancang, ini detailnya. Rancangannya dia pakai berapa kali JP nih? Ada 2 tambah berapa nih? 18 apa 16? Mata saya kok semakin buram ya. Jadi 20 gitu ya, ditambah 14 tambah 4 gitu. Jadi ini sudah ada juga gitu, apa aja yang akan dilakukan oleh anak-anak gitu. Kemudian ini aktivitas satunya ngapain aja gitu ya. Terus kemudian asesmennya seperti apa. Nah, ini apa namanya? Pertanyaan pemantik mengenai membangun kesadaran peduli lingkungan gitu. Itu sudah disediakan. Gitu Bapak Ibu. Contoh aturan do and don't. Nah, ini bisa juga. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau yang SMK gitu, nanti bolehlah ini nanti saya kopikan juga ke panitia gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa ngebedah juga gitu untuk melihat contoh-contoh yang diberikan oleh kementerian. Karena ini sudah kurasi. Jadi saya tadi ngambilnya itu benar-benar yang sudah kurasi oleh direktorat gitu. Sehingga pasti insya Allah sudah sesuai gitu ya dengan apa yang mereka harapkan. Insya Allah begitu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Oh ya, untuk di PMM sendiri Bapak Ibu sudah bisa ya carinya ya. Jadi di perangkat ajar ini, kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang ini, modul proyek gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Modul proyek, kemudian Bapak Ibu bisa pilih kalau misal Bapak Ibu itu adalah guru kelas 5, katakan kelas 5, kelas 6, terus Bapak Ibu pilih, terus ternyata tadi kayak tadi ya saya sudah menentukan, oke, kayaknya ini nanti gaya hidup berkelanjutan karena ada ini tadi di daerah Ampel itu memang masih banyak gitu ya yang mungkin masih belum sadar gitu akan apa namanya lingkungan gitu. Jadi sudah dibagusin gitu tapi kadang masih berantakan gitu ya. Maka itu bisa diangkat nih gitu ya untuk bisa dicarikan solusi untuk anak-anak. Nah, itu oke, berarti mungkin saya butuh yang namanya gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Kita pilih terus kita cari perangkatnya. Nah, ini udah banyak banget, nanti Bapak Ibu ambil aja yang cocok gitu ya, yang menurut Bapak Ibu.